Season 2 episode 13. Ini semua salah kalian. Bentak Cinta pada semua orang. Ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh mereka. Baik itu Dante ataupun Reno yang sama-sama menyembunyikan hal seserius ini. Sepanjang perjalanan, ia menangisi ibunya yang sudah tiada. Sekalipun nangis, darah pun tidak ada membuat ibunya hidup lagi. Ini sudah telat dan tidak ada informasi sedikit pun yang ia miliki. Setidaknya ia bisa mengabulkan permintaan ibunya di saat-saat terakhir. Naasnya itu hanya jadi mimpi aja. Sabar sayang, jangan nangis atau nanti ibu tidak akan tenang, ujar Dante menenangkan istrinya. Zafon hanya melongo saja melihat kedua orang tuanya yang menangis. Ia belum mengetahui sama sekali apa yang terjadi. Mungkin jika dia sudah diberitahu, dia akan berakhir sama dengan mamanya. Terlebih ia juga sangat dekat dengan neneknya. Dante terus memeluk istrinya. Mendekapnya, menenangkannya. Ia tahu ini adalah hal yang sulit meski ia belum merasakannya. Akan tetapi pada dasarnya, Dante sudah tidak memiliki orang tua sejak lama karena dendam yang dimilikinya pada kedua orang tuanya membuat memutuskan untuk tidak memiliki orang tua. Meski begitu, Dante masih bisa melihat mereka. Akan tetapi Cinta sudah tidak bisa lagi melakukan hal yang sama. Kenapa kalian tidak mengatakannya padaku? Kalian berusaha menyembunyikannya hal seserius ini. Sedangkan aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak bisa di sampingnya ketika pergi. Aku belum mengabulkan permintaan terakhirnya. Kenapa kalian melakukan hal ini padaku? Gumam Cinta terus menerus. Sekarang aku sendirian di dunia ini. Gumam Cinta semakin melemah. Bergumam semakin tidak jelas yang pada ujungnya menyalahkan dirinya sendiri. Dante tidak suka istrinya yang seperti ini. Merendahkan dirinya sendiri yang pada akhirnya akan menyakiti diri sendiri. Ia tahu kalau ia juga ikut andil dalam hal ini. Seharusnya ia juga memberitahu istrinya terkait hal ini, apapun yang terjadi sebelumnya. Mengetahui kalau istrinya tidak boleh stres membuatnya berani untuk menyembunyikannya. Aku yang tidak mau kamu stres sayang, kamu sedang hamil, ujar Dante. Ia mengelus punggung istrinya, menenangkan emosi istrinya. Tapi ada yang aneh, tidak ada tangisan lagi yang terdengar. Bahkan tubuh Cinta pun lemas tak berdaya. Mengetahui hal itu, Dante langsung melihat keadaan istrinya. Ia terkejut istrinya tidak sadarkan diri. Cepat, istriku pingsan, perintahnya pada supir pribadinya. Cepat sampai rumah sakit adalah solusi dari permasalahan ini. Ini semua salah sejak awal. Dante mengangkat tubuh istrinya, menggendongnya layaknya anak kecil. Meski berat, badan Cinta tidak lagi terasa ringan. Itu bukan permasalahan besar baginya. Yang terpenting adalah kasih sayang yang tak akan pernah terputus untuknya. Ia menggeser rambut istrinya yang menutupi wajah, menghapus air mata yang masih tersisa di pipi istrinya. Ia kasihan pada Cinta. Sedikit pun ia tidak diberikan kebahagiaan meski hanya sekejap. Padahal kemarin mereka baru merasa tenang karena Zafon yang sudah sedikit menerimanya. Dante mencium istrinya yang pingsan. Ia tidak mau memisahkan jarak antara wajahnya dengan sang istri. Menangisi hal yang sama, tapi perasaannya sebagai seorang suami lebih dari itu semua. Ia merasa belum pantas menjadi suami dari Cinta Anastasia. Kamu tidak pernah sendiri sayang. Aku selalu ada di dekatmu, bisik Dante pada Cinta. Air matanya mengalir membasahi wajah istrinya. Meski ia terlihat tegas, tapi ia juga suami yang lemah. Ia akan ikut sedih ketika istrinya bersedih. Hampir sampai rumah sakit, Cinta siuman. Ia kembali ingat, membuatnya kembali menangis. Kali ini tidak hanya Dante saja yang menenangkannya. Zafon juga turut andil. Ia masih belum tahu kejadian yang sebenarnya. Mama, jangan menangis, ujar Zafon mencoba untuk menenangkan mamanya. Tidak seperti sebelumnya, menangis sambil meraung. Kali ini lebih ke arah menangis diam. Ia menangis, air matanya mengalir deras. Tapi suaranya tidak ada. Sorot mata Cinta kosong, tidak peduli lagi dengan yang lainnya. Ia hanya peduli pada apa yang dirasakan. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti. Pertanda kalau sudah sampai di rumah sakit. Cinta sudah tidak sabar untuk keluar. Ia dibantu Dante keluar dari mobil. Terlebih perutnya yang sudah sedikit membuncit membuatnya kesusahan. Kamu jaga Zafon, aku akan jaga istriku, perintah Dante pada salah satu anak buahnya.
Cinta sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam rumah sakit. Merasa kalau langkah suaminya terlalu pelan, ia menghempas tangan suaminya dan berlari menuju resepsionis. Dante lari menyusul. Dante menanyakan beberapa hal pada resepsionis itu. Setelah mendapat informasi yang ia inginkan terkait ibu mertuanya, ia membawa istrinya dengan cepat menuju ruangan itu. Tahu kalau istrinya pasti kelelahan, Dante menggendongnya lagi ala bridal style. "Turunkan aku mau melihat ibu, Dante," tangis Cinta. "Kamu tidak bisa melihatnya dalam keadaan yang seperti ini. Setidaknya kamu harus tenang dulu dan jangan menangis ketika melihatnya. Kamu hanya akan membuatnya tidak tenang aja," ujar Dante yang membuat Cinta terdiam 1000 bahasa. "Ibu sudah pergi, Dante. Aku harus melakukan apa?" tanya Cinta menangis. Ia menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Meski merasa kalau berat istrinya sudah tidak bisa dikatakan ringan lagi, Dante berusaha kuat, entah kuat jiwa ataupun raga. Keduanya Dante sangat memerlukannya, untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk semuanya. "Kamu tidak perlu melakukan apapun, ini sudah kehendak Tuhan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kita tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan hal itu. Kita hanya harus berusaha tetap sabar. Apapun yang terjadi, kita harus kuat. Kalau kamu mau ibu tenang, jangan sedih lagi. Tangismu hanya akan membuatnya tidak tenang," jawab Dante. Reno sudah menunggu kedatangannya di depan ruang rawat ibu Cinta yang sebelumnya. Semakin mendekat dengan ruangan itu, membuat langkah Dante semakin berat. Ia takut istrinya semakin meraung sedih. "Kalian harus bersabar, ini sudah takdir Tuhan," ujar Reno ketika mereka sudah sampai di depan ruangan. Cinta menyadari hal itu. Ia langsung turun dari gendongan Dante, menerobos masuk ke dalam ruangan, membuat Reno ataupun Dante menghela nafas kasar. Ini sulit untuk semua orang. Pergi selamanya memang adalah perkara yang susah. "Ibu," raung Cinta. Ia menggerakkan tubuh ibunya percuma. Meski bagaimanapun tidak akan merubah apapun. Ibunya tetap akan pergi karena itu adalah keputusan yang mutlak. Tak bisa ditawar meski harus membayarnya dengan nyawa sekalipun. "Ibu, kenapa pergi meninggalkan Ana? Ibu tahu kalau Ana sangat lemah saat ini. Ibu tahu kalau tidak ada takdir baik yang hinggap dalam diri Ana. Ibu, kenapa pergi sebelum Ana pulang?" Raungan demi raungan terdengar dari Cinta. Ia menangis histeris. Tidak ada yang berani memisahkannya dari ibunya. Dante merasa sakit mendengar raungan istrinya. "Ana bahkan belum mengabulkan permintaan ibu. Ana sudah tidak sanggup, ibu." Tubuh Cinta sudah lemah sampai membuatnya tidak sanggup berdiri. Ia hanya bertumpu pada lututnya, tapi tidak mau menghindar dari mayat ibunya itu. Terus meraung, tangis yang tak mau dihentikan. Dante mendekati istrinya. Ia membisikkan kata-kata tenang selagi istrinya meraung. Percuma, Cinta tidak mau mendengarkan ucapan suaminya. "Kini, Ana sadar bagaimana rasanya jadi seorang ibu. Tidak mudah, Ibu. Ibu lebih tahu apa yang Ana rasakan sekarang. Tapi kenapa Ibu pergi?" "Sayang, tenanglah. Ini tidak akan mengubah apapun," bisik Dante. Cinta melepaskan tangan Dante dari tubuhnya paksa. Ia berdiri menatap nyalang suaminya. Dengan mata sembab, air mata yang terus saja mengalir, perasaan yang tidak karuan. Cinta seperti menantang suaminya. "Ini memang tidak akan mengubah apapun, Dante. Tapi apa yang harus aku lakukan? Ini sangat sakit. Kamu tahu apa tentang kehilangan?" tanya Cinta terdengar miris. Dante mencoba untuk mendekati Cinta lagi. Namun, lagi-lagi istrinya menolak, menghindar dari suaminya. "Aku memang belum merasakan apapun yang kamu rasakan, sayang. Tapi aku paham bagaimana rasa sakitnya," ujar Dante. Cinta menggeleng hebat. Dia tidak percaya dengan ucapan suaminya. "Paham apa yang kamu rasakan, ha?" Hampir aja suara Cinta seperti membentak. Dante terdiam. Ia kembali mengingat dengan apa yang istrinya rasakan selama ini. Selama mengenal istrinya, ia memang tidak pernah memberikan kebahagiaan. Pernah, tapi hanya bertahan beberapa hari. Selebihnya setelah harinya dipenuhi dengan kesakitan. "Aku bahkan tak diakui oleh anakku sendiri, oleh keluargamu," bentak Cinta terdengar begitu menyakitkan. Ia menyugar rambutnya kalut, menyembunyikan tangisnya di antara lipatan kakinya. "Bahkan sepertinya semuanya akan pergi dariku. Tidak ada yang tersisa.
Hanya aku dan rasa sakit ini menyatu membuatku tidak bisa bertahan lama. Dante dan Reno mendengarkan setiap yang dikatakan oleh Cinta. Cinta terlihat semakin kalut, meregut rambutnya sendiri. Ia terlihat seperti orang yang memiliki pikiran yang sangat berat. Reno tidak sanggup lagi melihat Cinta yang demikian. Dia keluar dari ruangan itu meninggalkan Dante dan Cinta menangani hal ini. Dante semakin mendekati istrinya perlahan. Ia mensejajarkan dirinya dengan sang istri, menaikkan wajah istrinya yang bersimbah air mata, menangkap wajah yang penuh kesedihan, menatap mata yang menyoroti kesakitan. Tidak ada yang mau berbicara, hanya tatapan mereka saja yang mencoba untuk telepati, menyalurkan apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. Aku ingin mati, Dante, rasa sakit ini tidak bisa aku tahan, gumam Cinta menatap suaminya nanar. Air mata Dante lolos seketika. Hatinya seperti tercubit ketika mendengar permintaan istrinya yang demikian. Tak menunggu lama, ia mendekap istrinya. Kamu tidak menyayangi kami berdua. Kalau kamu pergi, kamu pikir aku dan Zafon akan baik-baik aja? Akan tetap hidup bahagia? Tanya Dante. Setidaknya tidak ada yang kecewa lagi, suamiku, gumam Cinta pelan. Sebenarnya, di balik dekapan ini, Cinta sedang menyembunyikan rasa pusing yang semakin berperang dengan kesadarannya. Cinta ingin tetap sadar, tapi rasa sakit tubuhnya tidak mengizinkannya. Ia bahkan sampai menarik kuat kain baju suaminya. Justru kalau kamu pergi, aku akan sangat kecewa dengan diriku sendiri. Aku akan semakin gila dari yang sebelumnya. Hanya dengan hidup bahagia denganmu, aku membuatku senang, sayang. Harta tidak ada artinya dibandingkan dengan dirimu. Kamu segalanya bagi kami, Ana. Cinta menggeleng. Ia kurang setuju dengan yang diucapkan oleh suaminya. Baginya, definisi keduanya sangatlah berbeda. Nyatanya, Zafon tidak menganggapku segalanya, sayang. Bahkan kamu pun juga akan demikian. Apalah arti diriku dibandingkan dengan semua hal yang kamu miliki? Bahkan kamu bisa membeli diriku. Maka kamu juga bisa membeli kebahagiaan yang lainnya, gumam Cinta. Semakin terdengar lemah. Akan tetapi Dante belum menyadarinya. Nafas Cinta sudah tidak teratur. Ia menahan kesadarannya meski sangat susah. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, sayang. Pertemuanku denganmu itu bukan karena uang, tapi karena takdir Tuhan, jelas Dante. Kalau memang pertemuan kita adalah takdir Tuhan, maka perpisahan kita akan jadi takdir Tuhan juga. Kamu tidak bisa membeli kembali diriku lagi, suamiku, ujar Cinta semakin lemah, bahkan terdengar seperti bisikan. Cinta kalah berperang. Ia lebih dulu tidak sadarkan diri dibandingkan dengan keinginannya untuk tetap sadar. Menyadari kalau istrinya berbeda dari sebelumnya, Dante memeriksa keadaan Cinta. Rasa khawatir langsung hinggap dalam dirinya. Lebih dari apapun, rasa takutnya kini lebih mendominasi. Terlebih untuk hari ini saja, sudah 2 kali Cinta pingsan dalam dekapannya. Sudah aku bilang, 1000 kali Tuhan memintamu, aku tidak akan membiarkannya. Kamu tetap menjadi milikku, titik, ucap Dante mendekap istrinya yang pingsan. Ia memeluk istrinya erat, mengungkapkan perasaannya dari dekapan yang erat itu. Pemakaman telah usai. Dari tadi Cinta hanya diam membisu. Bahkan tatapannya juga kosong, tidak mengartikan apapun. Untung saja Dante selalu menemani, menjadi suami yang siaga untuk istrinya. Kini mereka sudah ada di rumah Dante, di ruang tengah dengan Danita dan kedua orang tua Dante. Tahu kalau ibu Cinta meninggal dunia, kedua orang tua Dante tidak peduli sedikit pun. Mereka bahkan tidak ikut pemakaman ibunya Cinta. Seharusnya mereka memakai pakaian gelap, menandakan perasaan turut berduka mereka. Tapi apa? Mereka memakai warna cerah, bahkan seperti pakaian pesta. Hal ini membuat Cinta kecewa berat. Tenanglah sayang, ibu sudah tenang, bisik Dante. Cinta menarik tangan suaminya, menggenggamnya erat. Mata bengkak dan sebab itu menatap suaminya. Tak sanggup berkata-kata, Cinta tidur di dada suaminya. Dante mengelus pelan lengan istrinya. Bagaimana nanti kalau aku meninggal juga seperti ibu? Apakah Dante dan Zafon sanggup merasakan apa yang aku rasakan sekarang? Ini sangat menyakitkan, ujar Cinta dalam hatinya. Menyebut Zafon membuatnya sadar. Sejak datang di rumah sakit sampai saat ini, ia belum melihat putranya. Sama sekali tidak terlihat bak tertelan bumi.
Rasa berduka yang dirasanya langsung bergantikan dengan rasa khawatir. Terlebih orang tua Dante dan Danita berlalu sambil tertawa meremehkan. "Sayang, aku tidak pernah melihat Zafon. Kenapa putra kita?" tanya Cinta menatap suaminya dengan sorot khawatir. Dante langsung melihat ke arah kedua orang tuanya yang naik ke atas dengan santainya. Ia melihat mereka mengangkat tangannya santai, melambaikan tangannya pada Dante dan Cinta. "Kenapa dia sayang? Jangan bilang kalau dia diculik," tangis Cinta lagi. "Kalian akan merasakan akibatnya. Tidak peduli siapapun kalian, kalian akan mati di tanganku," ujar Dante dalam hatinya. Menatap kedua orang tuanya tajam seraya menenangkan istrinya yang kembali menangisi putranya. "Kalian telah salah dengan mencoba mengusikku. Siapapun kalian, tetaplah sampah di mataku. Sejak awal memang tidak ada perasaan dalam diri kalian berdua. Sebentar lagi kalian akan rasakan apa yang aku rasakan sekarang. Siapapun kalian, aku tidak peduli sekalipun." Batin Dante mengepalkan tangannya kuat. Ia murka pada kedua orang tuanya yang sudah kelewatan. Mereka pikir dengan menjadikan Zafon sebagai umpan akan membuat Dante melemah.